Mengapa Rumah Hijau Academy hadir? Pernah nggak kita berpikir, setiap hari kita makan nasi, kita makan sayur, kita makan telur, dan minum susu. Tetapi siapa sebenarnya orang yang berada di balik semua makanan itu? Jawabannya sederhana, petani dan peternak. Tapi ada satu hal yang menurut saya agak ironis. Petani dan peternak yang menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan setiap hari. Tapi masih banyak petani dan peternak yang kehidupannya belum sejahtera. Dan lebih menyedihkan lagi ketika kita bertanya kepada anak muda, kamu mau jadi petani atau kamu mau jadi peternak? Beberapa atau banyak orang yang dengan bangga menjawabnya, saya tidak mau. Itulah ironis yang kita hadapi hari ini, di mana anak-anak muda tidak mau menjadi petani. Kenapa? Menurut saya salah satu penyebabnya sederhana, karena mereka melihat bertani itu capek, berternak itu capek, bangun pagi, terus petani dan peternak itu kotor, kerja setiap hari, resikonya besar, tapi penghasilannya belum tentu sebanding. Kalau gambaran pertanian kita seperti itu terus-menerus, bagaimana kita bisa atau kita mau meminta kepada anak-anak muda mau kembali ke pertanian? Karena itu, bagi saya, persoalannya bukan sekedar bagaimana membuat anak muda mau menjadi petani. Pertanian atau petaninya harus sejahtera dulu. Peternaknya harus punya nilai tambah. Mereka harus punya posisi tawar. Mereka harus punya pengetahuan. Mereka harus terampil. Mereka harus juga punya jejaring. Dan yang tak kalah penting, mereka harus mampu membangun pasar mereka sendiri. Itulah salah satu alasan kenapa saya ingin membangun Rumah Hijau Academy. Rumah Hijau Academy bukan tempat saya menggurui. Saya juga masih belajar. Saya juga masih mencoba. Masih melakukan kesalahan. Kadang berhasil, kadang juga gagal. Jadi, apa yang akan saya bagikan di sini lebih banyak merupakan pengalaman apa yang kami kerjakan, apa yang berhasil, apa yang juga tidak berhasil atau gagal, dan apa yang kami pelajari dari pelajaran atau perjalanan itu. Karena saya percaya pengalaman di lapangan itu sangatlah berharga kalau kita mau membagikan. Saat ini salah satu kegiatan utama kami adalah peternakan ayam petelur. Tetapi kami mencoba melihat peternakan ayam atau peternakan ayam petelur dengan cara yang sedikit berbeda. Kami tidak ingin hanya bertanya, hari ini ayam menghasilkan berapa telur? Karena kalau kita hanya melihat telur, kita hanya melihat satu bagian kecil dari sebuah sistem yang sebenarnya jauh lebih besar. Ayam makan, ayam minum, ayam menghasilkan telur. Tetapi ayam juga menghasilkan kotoran. Nah, kebanyakan orang mungkin melihat kotoran ayam sebagai masalah. Bau misalnya, lalat yang berkeliaran misalnya, atau limbahnya yang mencemari lingkungan, harus dibuang. Tetapi kami mencoba bertanya dengan cara yang berbeda. Apakah itu benar-benar limbah? Atau jangan-jangan
kita saja yang belum tahu bagaimana memanfaatkannya. Bagi kami, kotoran ayam bisa menjadi bahan kompos misalnya. Kompos bisa membantu menyuburkan tanah. Tanah yang sehat bisa menghasilkan tanaman yang subur. Sebagian tanaman kita bisa kembalikan atau mendukung peternakan. Dan dari sana terbentuklah sebuah siklus. Jadi kami mulai belajar satu prinsip sederhana. Di alam sebenarnya tidak ada sampah. Yang sering kita sebut sampah mungkin hanyalah sumber daya yang belum kita manfaatkan. Cara berpikir seperti ini tidak hanya berlaku untuk ayam. Misalnya petani padi. Kebanyakan orang fokus kepada beras saat memelihara atau budidaya padi. Itu wajar. Tetapi setelah panen, ada jerami. Pertanyaannya, jerami itu mau diapakan? Sebagian masyarakat atau sebagai petani itu dibakar, dibuang, atau justru kita olah menjadi sesuatu yang memiliki nilai. Begitu juga dengan peternakan sapi misalnya. Orang melihat sapi, melihat daging, melihat susu. Tetapi setiap hari sapi juga menghasilkan kotoran dan urin. Ini pasti dihasilkan. Lalu pertanyaan kita, bisakah sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah justru menjadi sumber pendapatan kita? Nah, cara berpikir seperti inilah yang ingin kita pelajari bersama di Rumah Hijau Academy. Jadi, bukan sekedar bagaimana menghasilkan produk, tetapi bagaimana membangun sebuah ekosistem usaha. Ada satu hal lagi yang menurut saya sangat penting. Petani dan peternak harus mempunyai posisi tawar atau bergening posisi. Karena sehebat apapun kita menghasilkan produk, kalau kita tidak mempunyai akses kepada pasar, kita akan selalu bergantung kepada orang lain. Kita produksi, orang lain menentukan harga. Kita bekerja bulan-bulanan, tapi orang lain yang mungkin mempunyai posisi tawar lebih kuat. Saya tidak mengatakan broker atau perantara itu selalu buruk. Mereka juga mempunyai fungsi. Tetapi petani seharusnya punya pilihan. Mau menjual melalui reseller? Silakan. Mau melalui distributor? Silakan. Tetapi kalau mau berhubungan langsung dengan konsumen, petani juga harus mampu. Hari ini kita mempunyai sesuatu yang dulu di mana tidak dimiliki oleh petani. Contohnya media sosial. Ya, jadi media sosial ini sangatlah penting untuk mempromosikan produk kita. Jadi hari ini seorang petani kecil bisa berbicara langsung kepada ribuan orang. Tidak hanya harus punya televisi, tidak harus memasang iklan mahal. Cukup punya telepon genggam, punya pengetahuan, dan berani berbagi. Karena itu menurut saya, personal branding bagi petani dan peternak bukan sekedar soal terkenal. Ini tentang membangun kepercayaan. Konsumen bisa melihat siapa yang menghasilkan makanannya, bagaimana ayam dipelihara, apa yang diberikan kepada ayam-ayam, dan bagaimana kandangnya, bagaimana limbahnya dikelola, apa filosofinya. Ketika kepercayaan itu terbentuk, petani tidak lagi
hanya menjual barang. Petani menjual nilai. Dan ketika kita mempunyai nilai, kita mempunyai posisi tawar. Nah, di Rumah Hijau Academy, kita akan memulai perjalanan ini dari peternakan ayam petelur. Kita akan banyak berbicara tentang peternakan ayam. Tentang telur, tentang pakan, tentang kandang, tentang kesehatan ayam, mungkin vaksinnya, alternatif pakan, tentang sistem cage free, tentang kesejahteraan hewan, tentang biaya produksi, tentang bagaimana menghasilkan telur yang sehat dan tentunya berkualitas. Tetapi perjalanan kita tidak akan berhenti di ayam. Pelan-pelan kita akan masuk ke kompos misalnya, cacing misalnya, maggot misalnya, tanaman misalnya, terus mikroorganisme misalnya, terus kita berbicara pupuk cair misalnya, pupuk padat misalnya, ekoenzim misalnya, dan berbagai hal lain yang bisa saling berhubungan. Karena tujuan akhirnya bukan membangun satu peternakan ayam. Tujuan kita adalah belajar bagaimana membangun pertanian dan peternakan yang terintegrasi. Sebuah sistem di mana satu kegiatan bisa mendukung kegiatan yang lain. Biaya bisa ditekan, limbah bisa dikurangi, sumber pendapatan bisa bertambah, tanah tetap terjaga, lingkungan tetap diperhatikan, dan yang paling penting, petani dan peternak bisa hidup lebih sejahtera. Saya punya mimpi suatu hari nanti ketika kita bertanya kepada seorang anak muda, kamu mau jadi apa? Dan dia menjawab, saya mau menjadi petani. Orang tidak lagi memandangnya sebelah mata. Justru orang mengatakan luar biasa, bagus sekali. Karena apa? Karena petani masa depan bukan sekedar orang yang mencangkul tanah. Petani masa depan harus menghasilkan atau memahami teknologi, memahami bisnis, memahami lingkungan, memahami pemasaran, memahami pembuat konten, atau membuat copywriting atau narasi, memahami yang namanya atau membangun merek, dan mampu berkomunikasi langsung dengan konsumennya. Itulah petani yang mempunyai daya tawar. Itulah peternak yang mandiri. Dan menurut saya, kalau kita ingin semakin banyak anak muda masuk ke pertanian, kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa petani bisa sejahtera. Bukan hanya mengatakan, ayo anak muda, bertanilah. Kita harus menunjukkan bahwa bertani bisa menjadi profesi yang membanggakan, bisa memberikan kehidupan yang layak, baik dirinya maupun keluarga maupun masyarakat, dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus menjaga lingkungan kita. Itulah perjalanan yang ingin kita mulai melalui Rumah Hijau Academy. Saya tidak menjanjikan bahwa semua yang saya bagikan ini pasti benar. Karena ilmu terus berkembang dan saya pun terus belajar. Tetapi saya akan berusaha membagikan apa yang benar-benar kami kerjakan. Apa yang kami alami, apa yang berhasil, dan juga apa yang gagal. Supaya kita bisa belajar bersama. Jadi, kalau Anda seorang petani, seorang peternak, anak muda yang sedang berpikir untuk masuk ke dunia pertanian, misalnya mahasiswa, pelaku usaha,
Atau mungkin Anda hanya seorang konsumen yang ingin mengetahui dari mana makanan keluarga Anda berasal. Selamat datang di perjalanan ini. Kita akan belajar bagaimana menghasilkan pangan yang lebih baik, bagaimana membangun petani dan peternak yang lebih mandiri, bagaimana menciptakan nilai dari suatu yang selama ini kita anggap tidak bernilai, dan bagaimana membangun sistem pertanian yang tetap menghasilkan tanpa melupakan lingkungan. Karena pada akhirnya bagi saya ada 3 hal yang harus berjalan bersamaan. Petani dan peternak harus sejahtera. Masyarakat harus mendapatkan pangan yang sehat dan berkualitas, dan alam atau lingkungan harus tetap kita jaga. Kalau ketiganya bisa berjalan bersamaan, itulah pertanian yang kita ingin bangun. Dan itulah alasan Rumah Hijau Academy hadir. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih.